Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Radi Prayoga. Saya guru di SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Di sini saya memegang pelajaran untuk asisten keperawatan. Jadi, untuk materi yang sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe di SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Baik, langsung saja ke materinya. Untuk adik-adik yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, untuk materi yang sekarang adalah konsep dasar manusia. Next, ada konsep dasar manusia. Konsep manusia. Manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk holistik. Artinya, manusia makhluk yang terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Atau sering disebut juga sebagai makhluk biopsikososial, spiritual. Unsur-unsur tersebut merupakan satu-satunya yang saling ada hubungannya, keterkaitannya, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ketika salah satu unsur tersebut dialami hambatan, maka unsur-unsur lain tersebut akan memberikan dampak. Jadi untuk konsep manusia ini saling berhubungan antara satu sama lain. Next, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ialah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis atau mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Abraham Maslow, dalam teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, makan, minum, pakaian. Terus yang kedua adalah keamanan. Yang ketiga adalah cinta, rasa. Biasanya kalian itu perlu cinta. Yang keempat ada harga diri, dan yang kelima ada aktualisasi diri. Oke, next. Ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologi, yakni kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan secara fisik. Rajin berolahraga, makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, itu sudah masuk ke dalam kebutuhan fisiologi. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, yang tadi Bapak bilang, makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Next. Di sini ada yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologi terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, pelindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas. Jadi cemas itu masuk ke dalam kebutuhan akan rasa aman. Kita biasanya sering cemas dalam hal apapun. Utang juga bisa tuh masuk rasa cemas. Nggak punya uang, bayar utang, udah ditagih, cemas, pinjamnya ke siapa, akhirnya maling. Enggak ya, bercanda ya. Kita teruskan, biasanya terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran,
banjir atau perilaku bahayanya orang lain. Jadi kalau kita kebanjiran pasti panik tuh, tidak aman, barang-barang belum diselamatkan, itu masuk ke dalam kebutuhan akan rasa aman. Untuk yang ketiganya ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Gak mungkin lah kalian itu tidak mempunyai rasa memiliki dan rasa kasih sayang, apalagi ke pacar. Wah, luar biasa tuh kasih sayangnya ke pacar. Lebih baik sayang ke pacar daripada ke orang tua. Iya. Kita lanjut saja. Jika kebutuhan fisiologis, ya kita lanjut saja. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah dipenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan cinta. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif dipenuhi sejak kanak-kanak, ya kan, yang tadi saya bilang bahwa kebutuhan rasa cinta itu sudah timbul ada sejak kanak-kanak, tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Tuh, siapa tuh yang sering ditolak cintanya? Masuk kepada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Lanjut, yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Di sini cenderung kebutuhan akan penghargaan itu prestasi. Setelah itu, setelah kebutuhan dicintai dan memiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengajar kebutuhan akan penghargaan. Di sini Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status. Jelas, harus ada status dong. Ketenaran, biasanya ketenaran ini para artis. Kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan. Jadi jangan sampai perasaan pasangan kalian dipermainkan. Lanjut. Yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, merasa sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri. Kebutuhan tinggi yang dikemukakan oleh Maslow. Lanjut. Dan yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Next. Nah, terima kasih. Jadi itulah materi yang dibawakan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali untuk kalian, jangan lupa like, bagaimana kabar comment, kalian? and Semoga subscribe. selalu dalam Terima keadaan kasih. prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza,
Awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses, namun ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, Organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.